Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah yang mendengarkan live streaming ibadah hari ini. Biarlah walaupun Anda ada di rumah, biarlah sukacita Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Kita boleh merasakan Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu sungguh menyertai setiap kehidupan saudara dan saya. Karena Dia Bapa yang baik, tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan yang begitu kami terasakan dalam hidup kami. Sungguh Engkau adalah Bapa kami yang baik. Bapa yang memelihara setiap hidup kami. Bapa yang tidak pernah membiarkan kami sendirian. Bapa yang terus menuntun kami. Bapa yang terus mengangkat kami semakin naik bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang kami boleh lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang baru. Terima kasih untuk sukacita yang baru Tuhan beri dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Termulialah namamu Bapa. Demi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami percaya Engkau adalah kekuatan dalam hidup kami. Engkau adalah sumber pengharapan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menyerta, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekali lagi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin Tuhan. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atas kami berlimpah Tuhan. Atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu
puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atas kami berlimpah Tuhan. Amin, amin. Ini doa dan pengharapan kami. Ini doa dan kepercayaan kami kepada-Mu Tuhan. Mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan Tuhan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lebih lagi katakan, aku Engkau yang ada mendengarkan live streaming ini, percaya sama Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan. Amin, amin. Engkaulah Bapa kami. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Kami percaya janji-Mu, iya dan amin Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Oh Tuhan Yesus, kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Oh, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya. Amin, amin, amin Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Haleluya. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Tuhan. Kau yang ada di rumah, berhenti sejenak, sembah Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Haleluya. Oh,
setiap kami Tuhan. Kami berseru, kami menyembah-Mu. Oh, Engkau, haleluya. Seberapa berat pun keadaanmu hari ini, percaya sama Tuhan. Dia Bapa yang memelihara setiap kehidupan saudara dan kehidupan saya. Seberapa banyak pergumulan kau hari ini, serahkan itu sama Tuhan. Karena bukankah Tuhan yang berkata segala sesuatunya ada waktunya Tuhan. Percaya sama Tuhan. Semuanya akan baik bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Sekali lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku
percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin, amin Tuhan. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan mengikuti setiap kami Tuhan. Minggu selalu ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segalanya Tuhan, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku. Amin. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktu. Sekali lagi dengan imanmu katakan, segala yang terjadi di hidupku. Amin. Haleluya. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Lebih lagi segalanya, segala yang terjadi di hidupku. Haleluya Tuhan. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan yang menghidupi setiap kita Bapak Ibu. Amin. Menghidupiku selalu. Yesus. Ku yakin percaya. Amin. Pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu.
waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya Tuhan. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Percaya segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan ajaib. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Engkau ajaib. Ada di rumah, sekali lagi sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kuasa-Mu ajaib, pertolongan-Mu sempurna. Kami gak akan pernah takut menghadapi hidup ini karena kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, Tuhan. Kami punya Bapa yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kami punya Bapa yang sanggup membuka pintu. Ketika pintu itu tertutup, maka Tuhan berkata terbuka di dalam nama Yesus. Kami punya Bapa yang ajaib, hebat dan luar biasa, yang menolong setiap kami, yang menghibur setiap kami, Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami yang Alfa dan yang Omega, yang awal dan yang akhir. Thank you, Lord.
Terima kasih Tuhan. Kami mau berkata, di hati inilah bait-Mu, di hati inilah rumah-Mu. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini, yang ada di rumah. Kasih dan kemurahan Tuhan menyertai anak-anak-Mu. Pertolongan Tuhan ajaib, tepat pada waktunya untuk menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahwa kami terus bersuka cita dalam keadaan apapun kami hari ini. Bahwa kami berkata, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala puji hormat bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami mau bergirang karena Tuhan. Karena Tuhan memberikan kami sukacita yang penuh. Karena Tuhan memberikan kami hati yang penuh dengan kegembiraan. Karena kami percaya hati yang gembira adalah obat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpuji, termulialah Engkau. Demi di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji, melompat, menari bersama-sama dengan Tuhan. Kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, yang melihat dan mendengarkan secara live streaming ibadah GBI Jalan Kartini dan Belimas. Kami menyapa saudara dengan salam kasih dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Hari ini seberapapun kita ada, kita percaya Tuhan itu adalah Allah yang baik, Allah yang memelihara setiap kehidupan saudara dan saya. Jangan pernah takut, Tuhan yang berkata, jangan pernah takut karena Tuhan yang beserta dalam saudara dan saya. Katakan amin. Mungkin ada di rumah, saudara kiri kanan saudara katakan salam sehati. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih sebab Engkau adalah kebangkitan dalam hidup kami Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, amin. Hujan baginya karena Dia
sebab Tuhan Yesus itu baik, katakan amin. Hari ini kita percaya sebentar lagi Indonesia akan Tuhan pulihkan. Bangsa-bangsa akan Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, besar cintamu nyata, besar cintamu nyata, haleluya. Dari generasi ke generasi, kau angkat sakitku, haleluya. Bapak Ibu, amin. Sangat baik, teramat baik, amin. Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, haleluya. Engkau baik, sangat baik, teramat baik, haleluya. Sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Engkau baik Tuhan, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, haleluya. Sungguh dahsyat, teramat dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Engkau baik Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Puji namamu Tuhan. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan.
Sekarang kita merayakan Paskah, yang artinya kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, yang artinya kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Tuhan Yesus adalah pemenang. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap daya tarik dunia, menang terhadap sifat kedagingan kita, supaya kita masuk surga. Karena Tuhan Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitannya akan memampukan kita menjadi pemenang. Di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan Yesus memberikan pesan kepada 7 sidang jemaat. 7 sidang jemaat ini menggambarkan gereja sepanjang masa, termasuk gereja pada zaman now. Jadi ini merupakan pesan Tuhan Yesus kepada kita semua. Pesan Tuhan Yesus itu selalu diakhiri dengan perkataan, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, Tuhan Yesus akan memberikan upah. Upahnya adalah masuk surga. Jadi hanya para pemenang yang masuk surga. Jadi kunci untuk menjadi pemenang adalah mendengarkan dan menuruti firman Tuhan. Hari-hari ini kita berperang melawan COVID-19. Pemerintah mengingatkan agar kita bersatu melawan COVID-19. Yang harus kita mengerti bahwa serangan COVID-19 yang dalam kurun waktu sekitar 4 bulan ini hampir ke seluruh dunia, itu merupakan serangan iblis. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, bahwa pencuri, yaitu iblis, hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Karena itu ciri serangan dari COVID-19 ini adalah menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang luar biasa. Ternyata sekarang banyak yang ketakutan kepada hal-hal lain yang tidak jelas ketimbang ketakutan kepada COVID-19 itu sendiri. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan terjadi orang yang meninggal karena ketakutan akan lebih banyak daripada karena COVID-19 itu sendiri. Dan memang hal ini yang dikehendaki oleh iblis. Tuhan akan menuntun kita agar kita menjadi pemenang dalam peperangan melawan COVID-19. Yang mau katakan amin? Yang pertama, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 30 ayat 15 yang berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi untuk menang melawan COVID-19, kita harus bertobat. Kita harus koreksi diri. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji kepada Tuhan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal itu lagi. Kita juga harus tinggal tenang. Dan percaya Tuhan Yesus mampu dan mau menolong kita. Hal yang kedua, agar kita menjadi pemenang, yaitu kita harus melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berarti krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umat Tuhan, di mana ini berbicara tentang COVID-19, maka Tuhan meminta kepada kita agar kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mendengar dari sorga doa-doa kita, dan akan mengampuni dosa kita, dan akan memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta.
kita menjadi pemenang melawan COVID-19. Hal yang ketiga, agar kita menjadi pemenang adalah menengking COVID-19. Tuhan berkata kepada saya bahwa untuk melawan balik serangan COVID-19 yang menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan, maka kita harus menghardik COVID-19 seperti Tuhan Yesus menghardik badai yang dahsyat. Seperti pada waktu itu dengan berkata, "Diam, tenanglah." Kalau Tuhan Yesus berkata kepada saya untuk melakukan ini, maka ini berarti bukan hanya untuk saya saja, tetapi saya diminta untuk menyampaikan kepada saudara. Karena itu, mari saya akan mengajak saudara sekarang untuk bersama-sama menghardik COVID-19 dengan berkata, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Harap dicatat, apa yang kita lakukan ini Alkitabiah. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Selama 14 tahun, saya melakukan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan selalu menyuruh saya untuk menghardik penyakit-penyakit yang datang menyerang kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau berbicara tentang penyakit, itu bukan penyakit secara fisik saja, tetapi juga secara mental atau kejiwaan. Seperti ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, depresi. Juga penyakit yang menyerang hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Juga penyakit yang menyerang ekonomi. Setiap kali saya akan menghardik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata banyak yang disembuhkan dan banyak orang yang diselamatkan. Setiap kali saya KKR, firman Tuhan yang saya sampaikan pasti tentang Injil. Sesuai dengan Markus 16 ayat 15 sampai dengan 18. Bahwa mujizat dan kesembuhan adalah tanda-tanda yang menyertai orang yang menginjil. Jadi kesembuhan yang terjadi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena saya memberitakan Injil. Hal yang keempat, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang Daud lakukan. Pada zaman Raja Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah sampar ini berhenti setelah Daud melakukan dua hal. Yang pertama, Daud bertobat, minta ampun sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Jadi pada waktu Daud membuat mezbah di tanah Araunah, orang Yebus itu, Araunah berkata kepada Daud bahwa dia yang akan menanggung semua biaya pembuatan mezbah dan untuk korban bakaran. Tetapi Daud menolak dan dia berkata bahwa dia akan membuat mezbah dengan cara membayar harganya. Saya percaya COVID-19 akan dikalahkan kalau gereja-gereja Tuhan membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan membayar harga. Yaitu gereja harus hidup dalam kesatuan hati, unity. Jadi gereja jangan saling menyerang, gereja jangan saling menyalahkan, gereja jangan saling menjelekkan, gereja jangan saling menghakimi. Mari kita melakukan seperti yang pemerintah anjurkan, yaitu bersatu melawan COVID-19. Hal yang kelima, agar kita menjadi pemenang, adalah dengan kita memuji dan menyembah Tuhan. Paulus dan Silas di penjara karena menyembuhkan anak perempuan yang mempunyai roh tenung. Paulus dan Silas dicambuk, tangannya dibelenggu, kakinya dipasung, dan ditempatkan dalam penjara bagian tengah
dengan penjagaan yang ketat. Pada waktu tengah malam, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara keras, sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas bebas. Mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu, terpasung oleh ketakutan, kekhawatiran, kepanikan karena pandemi COVID-19. Saudara harus banyak memuji dan menyembah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Paulus dan Silas melakukan apa yang disebut dengan korban pujian atau korban ucapan syukur. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Maka kita harus mengucap syukur di dalam segala hal, yang berarti baik enak maupun tidak enak. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Untuk melakukan korban pujian atau korban ucapan syukur itu tidak gampang. Kita perlu belajar dari Daud, seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 103 ayat 1 yang berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Itu artinya kita memerintahkan kepada jiwa kita untuk memuji Tuhan. Terus perintahkan, meskipun itu terasa berat, sampai kita bisa memuji Tuhan. Dan saudara akan menang melawan COVID-19. Saudara juga bisa menyanyikan lagu, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur." Ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita harus bersuka cita. Kita harus bergembira. 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Hati yang bersuka cita, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk melawan COVID-19. Hal yang keenam, agar kita menjadi pemenang adalah dengan cara menabur. Pada waktu masa kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kutunjukkan kepadamu." Dan Ishak tinggal di Gerar. Mesir berbicara tentang cara-cara lama. Di dalam menghadapi kelaparan, Tuhan berkata kepada Ishak, "Jangan pakai cara-cara lama, tapi harus pakai cara Tuhan." Setelah itu, apa yang Ishak lakukan? Pada tahun itu juga, yang berarti pada masa kelaparan, Ishak menabur. Saya percaya ini suatu tindakan yang tidak gampang untuk dilakukan. Karena benih yang ditabur adalah persediaan untuk mereka makan. Tetapi Ishak pakai itu sebagai benih untuk ditabur. Karena Ishak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka dikatakan Tuhan memberkati Ishak. Sehingga pada tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Hari-hari ini kita berada dalam krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Justru pada waktu krisis ekonomi ini, kita perlu bersama-sama bersatu, menabur untuk menjadi berkat bagi sesama, seperti mengadakan bakti sosial, menyediakan APD bagi tenaga medis, dan lain-lain. Saya percaya ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya percaya seperti Tuhan memberkati Ishak, saudara juga akan diberkati dalam krisis ekonomi ini. Berarti saudara menang atas dampak yang diakibatkan oleh COVID-19, yaitu krisis ekonomi. Hal yang ketujuh, agar kita menjadi pemenang adalah melakukan seperti yang terdapat dalam Yesaya 26 ayat 20 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Jadi, di rumah saja itu bukan merupakan kekalahan terhadap COVID-19.
Tetapi justru ini merupakan kunci kemenangan. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan di rumah saja sampai pandemi COVID-19 ini berlalu. Hal yang ke-8, agar kita menjadi pemenang, yaitu dengan cara kita berdoa agar nubuatan para nabi untuk COVID-19 ini digenapi. Seperti yang ditulis dalam charismanews.com, yaitu pada bulan September 2019, Chuck Pierce bernubuat bahwa bangsa-bangsa akan mengalami kekacauan sampai Paskah 8 sampai 16 April. Tolong perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Januari 2020, Chuck Pierce kembali bernubuat bahwa ada suatu wabah yang besar datang menyerbu, di mana ini untuk menguji kita sampai Paskah. Banyak nabi yang menafsirkan bahwa COVID-19 ini akan selesai pada waktu Paskah atau trennya menurun mulai Paskah. Mungkin tidak semua orang akan percaya terhadap nubuatan ini. Tetapi kita tidak boleh menghakimi nubuatan disampaikan oleh nabi itu. Sebab itu urusannya dengan Tuhan sendiri. Yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa agar nubuatan itu digenapi. Karena saya percaya hampir semua kita menghendaki agar badai pandemi COVID-19 ini berakhir. Saya memperoleh data dari pelbagai sumber media yang dipercaya mengenai kasus-kasus infeksi baru harian dari COVID-19 mulai dari tanggal 6 sampai 12 April 2020. Yang pertama, negara Spanyol, Jerman, Swedia, Iran, Vietnam, New Zealand, Australia, trennya menurun. Haleluya! Yang kedua, Denmark melonggarkan lockdown dan sebagian sekolah akan dibuka pada tanggal 15 April 2020. Penerbangan domestik di Vietnam akan dimulai dioperasikan tanggal 16 April 2020. Yang ketiga, yang paling menarik dikatakan Wuhan, long time no see. Yang artinya lockdown di Wuhan dicabut pada tanggal 8 April 2020. Ini berarti pandemi COVID-19 di Wuhan sudah selesai. Dengan melihat data ini, kita pasti akan bisa mengatakan bahwa nubuatan dari Chuck Pierce digenapi. Amin. Hal yang ke-9, agar kita menjadi pemenang, adalah perkatakan Mazmur 91. Seperti yang Rasul Paulus katakan, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena itu kita yang percaya janji Tuhan dalam Mazmur 91, kita akan perkatakan setiap hari. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Terhadap orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, Tuhan berkata, engkau jangan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit yang sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Bangkit, jadilah pemenang. Mari angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Oh, ini pesan Paskah yang kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih, Paskah di mana engkau bangkit menang terhadap maut. Demikian kau menghendaki kami keluar sebagai pemenang, ya Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat anak-anakmu semua. Biar kami semua boleh bangkit dan jadi pemenang.
termasuk menang terhadap COVID-19. Bapa, jagalah anak-anak-Mu, sertai Tuhan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka yang sakit Tuhan, sembuhkan mereka, sembuh dalam nama Yesus, sembuh, terima kesembuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sembuh, amin. Ya, salam Bapak Ibu, kita diberkati Tuhan, amin. Ya, kita patut mengucap syukur pada Tuhan atas berkat-berkat yang masih diberikan bagi kita sampai pada hari ini. Ada keluarga jemaat GBI Jalan Kartini dan Delimas hari ini Minggu. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang, selamat memuji dan memuliakan nama Tuhan, baik Bapak Ibu yang hadir pada saat ini di gereja maupun melalui live streaming pada hari ini. Biar berkat Tuhan nyata atas hidup kita, berkat Tuhan nyata atas keluarga kita semuanya. Adapun pengumuman hari ini, yang pertama, untuk sementara ibadah gereja kita buat sementara diliburkan dan beberapa kegiatan kita sementara diliburkan. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati jemaat kita, di mana gereja kita membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menabur dalam pelayanan diakonia bagi jemaat kita, baik berupa bahan sembako, baik itu berupa beras, gula, minyak, dan apapun itu, dapat mengantarkannya atau dapat mengumpulkannya di gereja kita, GBI Delimas dan GBI Jalan Kartini. Dan selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur bagi gereja kita, baik itu berupa persembahan persepuluhan ataupun persembahan umum, dapat memberikan melalui rekening gereja kita, yaitu Bank Sumut dengan nomor rekening 106 020 402 72924 atas nama GBI Kartini dan Delimas. Demikianlah warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa penutup. Dan sekaligus doa berkat, saya dan Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk ibadah hari ini yang sudah berjalan dengan luar biasa melalui ibadah streaming online. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Sampai hari ini Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang ada, kami masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, walaupun dalam situasi-situasi yang tidak biasa Tuhan bagi kami. Tapi kami merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami.
Bapa, terima kasih buat kesan firman melalui hamba Gembala pembina kami Pak Niko, yang terus menguatkan dan memberkati kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan buat hadiratmu hari ini, buat hamba-hambamu yang melayani, baik pelayanan pujian penyembahan, membawa umatmu bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, sama mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, sentosa dan damai sejahtera. Buka jalan-jalan yang baru buat kami Tuhan, buka pintu-pintu mujizat-Mu buat umat-Mu Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu melimpahi semua umat-Mu dimanapun saat ini mereka berada. Baik yang ada di rumah saat ini, Tuhan Yesus memberkati mereka. Yang berkekurangan cukupkan Tuhan, cukupkan buat umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat kota kami, Lubuk Pakam, Deli Serdang, buat Medan, Sumatera Utara, buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, jayalah bangsa kami, diberkatilah bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami, buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan seluruh jajaran dari atas sampai ke bawah. Tuhan, berikan mereka hikmat dalam mengambil setiap keputusan-keputusan dan kebijaksanaan yang ada. Roh takut akan Tuhan turun buat pemerintah bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa wabah, sakit penyakit yang ada di kota kami, di bangsa kami, bahkan di bangsa-bangsa, kami percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan sedang mencurahkan hujan pertobatan buat bangsa kami. Hujan Roh Kudus-Mu sedang dicurahkan hari-hari ini Tuhan. Firman Tuhan sedang digenapi, nubuatan Tuhan sedang digenapi hari-hari ini. Bangkitkan gereja-Mu menjadi garam dan terang di bangsa ini Tuhan, supaya bangsa kami dipulihkan, kota kami dipulihkan, Lubuk Pakam, Deli Serdang dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami ucap syukur Tuhan. Pakai gereja menjadikan ini diri Mas Tuhan menjadi berkah, menjadi terang dan terang bagi kota kami di Lubuk Pakam, Deli Serdang ini Tuhan. Terima kasih kami ucap syukur. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, yang sudah memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami mengucap syukur. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin rohani kami, gembala pembina pusat kami, gembala rakyat kami, baik gembala di tempat ini dan semua hamba-hamba Tuhan. Tuhan yang memberkati dan mengurapi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kalau sebentar Tuhan kami akhiri ibadah online ini, kami siap menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan buka hatimu. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau